Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Megawati Ananda Putri dengan NIM F1E122023. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pengetahuan yang baik ialah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi pada bab 5, yaitu 4 macam pengetahuan, bab 6, sifat ilmiah dan presesi, dan bab 7, hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Dengan dosen pengampu, Ibu Dewi Lestari, Eskom, MSI. Bab 5 yang membahas tentang 4 macam pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, 4 macam pengetahuan ialah pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang membahas hal-hal biasa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pengetahuan bahwa air itu untuk menyiram tanaman. Lalu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ialah pengetahuan yang menggunakan metode tertentu berupa eksperimen, observasi, dan klasifikasi. Sebagai contoh, pengetahuan bahwa bumi berputar pada porosnya. Hal ini tidak serta-merta kita ketahui, tetapi haruslah adanya proses penelitian terlebih dahulu oleh para ilmuwan. Lalu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, yaitu luas dan mendalam. Pengetahuan ini contohnya ialah pengetahuan akan hakikat manusia dan hakikat Tuhan. Lalu yang terakhir, pengetahuan agama. Pengetahuan agama ialah pengetahuan yang berasal dari Tuhan melalui utusannya. Nah, pengetahuan agama ini itu bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh setiap pemeluk umat beragama. Sebagai contoh, ialah pengetahuan yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan lain-lain. Lalu apa sih penjelasan dari pengetahuan itu? Pengetahuan ialah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan sendiri bisa berasal dari pengetahuan ilmiah maupun pengalaman. Pengetahuan ialah hasil tahu oleh panca indera penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Lalu beberapa jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung ialah pengetahuan yang serta-merta ada di dalam jiwa tanpa adanya proses pemikiran terlebih dahulu. Sebagai contoh, pengetahuan akan rumah, pohon, dan lain-lain. Lalu pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung ialah pengetahuan yang harus melalui proses pemikiran terlebih dahulu. Lalu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi ialah pengetahuan melalui panca indera yang dimiliki. Indera pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan lain-lain. Lalu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ialah pengetahuan yang berkaitan erat dengan pengetahuan indrawi. Karena kita tidak serta-merta mengetahui bagaimana spekulasi dari objek-objek tertentu. Lalu pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular ini pengetahuan yang membahas secara khusus objek-objek tertentu, seperti membahas tentang suatu kitab, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengetahuan universal. Pengetahuan universal ini pengetahuan yang membahas secara lebih luas, seperti pengetahuan tentang agama, dan lain-lain. Lalu fungsi dari pengetahuan. Ada 3 fungsi. Yang pertama ialah menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan, yaitu penjelasan deduktif. Penjelasan deduktif itu ialah penjelasan
yang ditarik berdasarkan kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, probabilistik. Probabilistik ialah penjelasan dari suatu gejala berdasarkan fakta untuk menghasilkan suatu premis yang sifatnya itu kemungkinan ataupun peluang. Lalu fungsional. Fungsional ialah penjelasan yang meletakkan suatu unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah perkembangan tertentu. Dan yang terakhir ialah genetik. Penjelasan genetik ini berdasarkan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian. Yang kedua, yaitu fungsinya ialah meramalkan kejadian yang akan terjadi berdasarkan ilmu. Dan yang terakhir, mengendalikan keadaan yang akan atau sedang terjadi. Lalu kita masuk ke dalam pengertian kesadaran. Kesadaran ialah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis kesadaran itu ada dua, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif ialah menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Dan sedangkan kesadaran aktif ialah mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Jadi kesadaran aktif ini tidak sama seperti kesadaran pasif yang hanya menerima saja. Tetapi kesadaran aktif ini haruslah mencari, menelaah, dan menyeleksi terlebih dahulu. Fungsi dari kesadaran sendiri itu ada 3. Yang pertama, membuat keputusan. Hal ini berarti bahwa kita itu dapat membuat keputusan ingin pergi atau tidak, ingin bekerja atau tidak, dan lain-lain. Lalu yang kedua, mengarahkan atau mengendalikan tindakan. Sebagai contoh, apakah kita ingin melakukan pekerjaan ini? Apakah kita ingin membersihkan rumah? Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Yaitu kita itu dapat memecahkan suatu masalah, menentukan bagaimana proses penyelesaiannya. Lalu kita masuk pengertian dari skeptis. Skeptis ialah sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Skeptis ini ada 2, yaitu skeptisisme mutlak atau universal, yaitu meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan secara mutlak tanpa adanya bentuk penyanggahan. Dan yang kedua ialah skeptisisme hisbi atau partikular, yaitu adanya bentuk yaitu tidak menerima serta-merta dari kebenaran yang ada. Teori uji kebenaran ada 3, yaitu yang pertama korespondensi. Korespondensi ialah kesesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri. Kemudian yang kedua koherensi. Koherensi ialah konsisten dengan pertimbangan yang lain yang telah diterima kebenarannya. Dan yang ketiga ialah pragmatis yang berfungsi dalam praktek. Lalu subjektif dan relatif. Subjektif ialah sebuah pemikiran yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Nah, ada 4 jenis hal-hal dalam subjektif. Yang pertama itu landasan pemikiran atau opini. Yang kedua kata pendukung. Yang ketiga sudut pandang. Dan yang keempat dampak yang dihasilkan. Contohnya ialah karya seni, hubungan, kecantikan, dan acara televisi. Lalu relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya.
Lalu kita masuk pada bab 6. Sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu kebenaran dan ilmiah. Kebenaran ialah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan ilmiah berarti bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghubungkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Ada 10 teori-teori kebenaran. Yang pertama, koherensi, yaitu keruntutan pernyataan. Yang kedua, korespondensi, yaitu kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang ketiga, pragmatis, artinya mendatangkan manfaat pada banyak orang. Yang keempat, performatif, artinya diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang keempat, konsensus, yang dihasilkan melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Lalu yang keenam ialah sintaksis. Sintaksis ialah pernyataan yang mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Yang ketujuh, semantis, yaitu dari segi arti atau makna. Yang kedelapan, non-deskriptif, artinya berasal dari peran dan fungsi pernyataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, logika, kekacauan bahasa saja dan mengakibatkan suatu pemborosan. Dan yang ke-10 ialah agama, yang mengedepankan wahyu yang berasal dari Tuhan. Lalu sifat-sifat kebenaran. Ada 4. Yang pertama itu struktur kebenaran ilmiah yang logis, rasional. Kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua ialah sifat pragmatis. Kebenaran itu harus fungsional dalam kehidupan yang praktis. Artinya harus memiliki fungsi dalam kehidupan yang ini. Kemudian yang ketiga, presisi. Kebenaran ilmiah itu harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian dan penelitian terkait apa yang dicari. Dan yang terakhir, harus bersifat empiris. Bagaimanapun juga, kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada, apakah sesuai atau tidak. Lalu kita masuk pada bab 7. Hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Perbandingan antara hukum dan teori ilmiah ialah, menurut pengertian, hukum ilmiah ialah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lain. Sedangkan teori ilmiah ialah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik yang dapat digunakan untuk memprediksi dan dapat diuji. Hukum ilmiah itu untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi. Sedangkan teori ilmiah digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi. Hukum ilmiah sendiri ialah prediksi atas fenomena dan memerlukan kondisi tertentu untuk mendapatkan hasil prediksinya. Sedangkan teori ilmiah ialah penjelasan atas fenomena yang tidak memerlukan suatu kondisi tertentu untuk mendapatkan hasilnya. Ciri-ciri teori ilmiah. Menurut Bill Newton Smith, yang pertama ialah observational nesting. Observational nesting ialah suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya.
Lalu yang kedua, fertility. Berarti suatu teori seharusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Artinya teori ini harus dapat dikembangkan lagi. Tidak boleh teori tersebut itu tidak dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, track record. Suatu teori hendaknya itu memiliki keberhasilan pada waktu-waktu sebelumnya. Jadi teori ini itu telah memiliki keberhasilan pada waktu-waktu silam. Lalu teori sport. Suatu teori seharusnya berintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Yang kelima, smoothness. Suatu teori hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan jika tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskannya. Yang keenam, internal konsistensi. Suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Lalu yang ketujuh, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs. Suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsiasi umum dan metafilis. Kemudian yang terakhir, simplicity. Teori hendaknya itu teori yang baik ialah teori yang simple, bukanlah teori yang rumit. Lalu proses terbentuknya hukum ilmiah. Sebelum memasuki proses terbentuknya hukum ilmiah sendiri memiliki 3 sifat, yaitu universal, berarti luas, bersifat netral, tidak memihak terhadap pihak manapun, dan bersifat pasti, yang telah teruji kebenarannya. Dalam sejarahnya, hukum sains ini dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum itu tidak sama dengan hipotesis. Tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum yang dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains itu merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam dunia ilmu, teori itu menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah atau hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian yang berisi 1. Memahkotai sistem, 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, dan yang keempat, berfungsi untuk bereksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, tadi saya telah menyampaikan 4 macam ilmu pengetahuan, sifat kebenaran ilmiah dan presesi, serta teori dan hukum ilmiah, hukum dan teori ilmiah. Besar harapan saya semoga dapat menambah wawasan. Saya tutup dengan sebuah quotes. Kamu boleh gagal mencoba, tapi tidak untuk berhenti mencoba. Burung dara, burung cendrawasih, pergi cari duru di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.